membedakan antara deskripsi dengan teks yang lainnya. Apakah benar itu teks deskripsi atau bukan? Ya, paham ini? Tujuan pembenaran teks deskripsi sudah paham? Nah, masuk ke intinya. Teks deskripsi, ada yang mau bersedia baca? Bacaannya silakan. Mas Putra. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaannya, sehingga pembaca bisa merasakan, melihat, mendengar, mencium, dan merasakan hal yang digambarkan. Dengan penulis deskripsi berusaha menyampaikan kesan hati hasil matanya terhadap satu objek membaca. Nah, deskripsi itu teks, suatu yang menggambarkan, menjelaskan, menguraikan apa suatu objek, suatu benda, suatu atau dengan rinci. Ya, apa itu maksudnya rinci? Yaitu bisa kalian apa rasakan, seolah-olah itu melihatnya, merasakannya, merabanya, menciumnya. Itu yang dimaksud dengan penjelasan secara rinci. Kemudian di slide berikutnya tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang bersedia membacakannya? Wanita, silakan. Mendeskripsikan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu menggunakan beberapa objek. Membaca seorang dapat menggunakan menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Nah, ciri-ciri sebuah teks deskripsi itu mempunyai pendeskripsian, perincian suatu benda, tempat, atau suasana ya. Yang kedua, menggunakan panca indera untuk menggambarkan suatu objek. Yang ketiga, pembaca seolah dapat melihat langsung, merasakan langsung objek yang dijelaskan. Yang terakhir, menjelaskan ciri-cirinya secara rinci atau detail ya. Sini paham ciri-cirinya? Tujuan dari teks deskripsi, untuk apa sih teks deskripsi itu? Baik, ada tujuannya. Yang bersedia baca? Andi? Nah, ini tujuan dari adanya teks deskripsi, yaitu membantu memberikan gambaran atau penjelasan secara rinci, menjelaskan seolah-olah dia itu bisa melihat, mendengar, mencium, merasakannya dengan nyata. Sini paham? Nah, ini ada contoh dari teks deskripsi seperti video tadi ya, ini yang berupa teksnya. Saya yang bersedia membaca? Rahel? Pantai pasir putih, kemarin pasir baru sebuah dengan birunya lalu yang jernih. Pintu bawah pada yang matahari. Ombak kecil berdulu membuat tepi menciptakan suara yang menenangkan. Sedangkan pohon kelapa melambai tepi angin memberi suasana teduh dan sejuk. Aroma asin laut dan wangi kelapa muda menyapa pengunjung yang bersantai menikmati pemandangan. Pantai ini menghadirkan keindahan dan ketenangan yang menyejukkan hati. Dari contoh ini, apa yang kalimat mana yang seolah-olah kalian itu merasakannya? Kalimat mana? Mana?
Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Apa? Ayo menciptakan suara yang menenangkan. Ya, soal kalian itu menciptakan suasana yang ada di pantai pasir putih. Kalimat ini ada lagi suasana juga sejuk ya. Beda. Itu ada lagi aroma aromasnya laut dan wanginya buah kelapa. Di sini ada kok bisa tes ini bisa tes deskripsi. Sekarang sekarang nanti saya tanya. Ya, ya. Pokoknya ada boleh apa temannya boleh. Pada deskripsi ada sebuah kalimat pengguna, yaitu kalimat pendukung dari teks deskripsi. Kalimat pendukung ini adalah kalimat yang menggunakan secara nyata dan spesifik. Contohnya bagaimana? Bunga mawar merah itu memiliki kelopak lembut dan wangi yang semerbak memenuhi ruangan. Kalimat kalimat menunjukkan sesuatu itu nyata tidak oleh pembacanya. Bunga merah itu memiliki kelopak lembut, ya, dan wanginya semerbak memenuhi ruangan. Seorang kalimat kelihatan dan juga kalimat pendukung dari deskripsi yaitu kalimat perinci. Kalimat perinci itu kalimat yang menjelaskan objek secara rinci dan lebih detail. Bedanya apa dengan kalimat konkret dan kalimat perinci? Ada yang bisa menjawab? Kalau kalimat perinci lebih menekankan rinciannya lebih detail, seperti contohnya bunga mawar merah itu memiliki kelopak berlapis-lapis dengan warna merah pekat dan batang yang berduri. Dari kalimat perinci lebih menekankan deskripsi detailnya yang lebih rinci, bukan menekankan sesuatu itu nyata. Beda lagi dengan kalimat konkret. Sini ada yang masih bingung? Sudah paham semuanya ya? Sekarang coba kita membuat sebuah kelompok berdiskusi. Di sini ada berapa jumlahnya ini ya? Sekali 3, 12. Dari 12 dibagi 3 kelompok jadi berapa? Oke, dibagi 3 kelompok berisi berapa anak? 4 anak. Masing-masing kelompok membentuk 4 anak. Ini aja ya.
kalimat kompleks dan perinci itu sudah dari kelompok 3. Boleh tepuk tangan lagi. Dari sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan tadi atau adik temannya bisa menjawab, boleh angkat tangan ya. Oh iya, caranya. Apa pertanyaannya? Apa itu panca indera? Tadi sudah saya sampaikan. Ada yang masih ingat panca indera? Ya, bisa banget. Panca indera adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pendapat, perasaan. Nah, panca indera itu yang berhubungan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan. Sudah cukup kan? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Putra. Apa manfaat deskripsi dalam kehidupan sehat? Apa manfaat teks deskripsi di kehidupan sehari-hari kita? Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ada yang masih ingat manfaat teks deskripsi? Tantangan? Ada yang ingat? Manfaat teks deskripsi itu membantu kita untuk mendapatkan penjelasan atau gambaran secara nyata dan lebih detail. Ya, itu manfaatnya. Selain itu, kita dibantu untuk meletakkan, menggambarkan emosi dan kesannya. Ya, cukup, Mas Putra. Selain itu ada lagi pertanyaan? Ya, Batia. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Ya, selain itu menggunakan panca indera, menggunakan ya, sudah cukup bagi ya. Selain ini ada lagi ayat ya, coba Andin. Apa perbedaan kalimat konkret dan kalimat perinci? Ya, Mbak Konita. Kalimat konkret menjelaskan wujud nyata, sedangkan kalimat perinci menjelaskan detail wujud itu. Cukup banyak. Dari penjelasan tadi sudah paham semuanya ya? Dari apa itu tes deskripsi, dari apa tes deskripsi itu? Teks yang menjelaskan suatu objek yang secara rinci dan detail. Ciri-cirinya tes deskripsi itu apa? Ciri-cirinya tadi menggunakan panca indera. Selain itu, ya panca indera itu yang termasuk mencium, meraba. Selain itu, apalagi ciri-cirinya? Menggambarkan objek secara detail. Ya. Ini pembelajaran hari ini bisa mudah diterima dan dipahami. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita tentang deskripsi ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.